Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kadar abu. Sebagaimana yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang kadar air, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kadar abu, di mana kadar abu itu berbeda dengan kadar air, begitu ya. Kadar abu itu adalah sisa pembakaran nantinya. Jadi di dalam bahan-bahan organik itu biasanya kalau kita membakar itu kan ada yang namanya abu. Abu itu warnanya ya abu-abu begitu ya. Tapi sebelum jadi warna abu-abu biasanya kalau tanpa oksigen itu biasanya menjadi arang. Kalau arang itu masih berwarna hitam. Tetapi kalau misalnya terjadinya proses pembakaran kemudian juga ada oksigen di dalamnya, maka nanti hasil pembakaran itu bentuknya adalah abu yang warnanya abu-abu. Nah, yang ini kita akan ukur gitu kan ya. Berapakah jumlah abu yang ada di dalam suatu bahan organik gitu ya. Katakanlah misalnya berapakah jumlah abu yang ada di dalam udang, berapakah jumlah kadar abu yang ada di dalam misalnya makanan ringan begitu ya, berapakah kadar abu pada biskuit begitu ya, ataukah berapa kadar abu pada tandan kosong kelapa sawit dan selanjutnya. Nah, maka nantinya yang namanya abu ini kita perlu pahami terlebih dahulu, abu itu merupakan bahan organik dan juga nanti di dalam bukan bahan organik maksudnya. Di dalam suatu bahan itu nanti ada bahan organik dan ada bahan anorganik. Nah, nantinya kedua bahan ini apabila terjadi proses pembakaran, kemudian bisa juga terjadi oksidasi secara sempurna, artinya pembakaran dengan adanya oksigen, itu nanti akan terjadi residunya merupakan anorganik. Artinya residu itu yang tersisa itu adalah bahan-bahan yang sifatnya adalah anorganik. Sedangkan bahan-bahan organiknya itu nanti terlepaskan pada saat kita melakukan pembakaran. Baik itu karbon, baik itu oksigen, baik itu hidrogen, ataukah nitrogen, ataukah sulfur, bukan ya, sulfur masuk ke anorganik ya. Itu nanti terlepaskan ke lingkungannya begitu ya. Maka sifatnya nanti sisanya itu adalah bahan-bahan yang sifatnya adalah anorganik gitu ya. Nah, bahan-bahan anorganik ini kalau kita lihat nanti itu adalah abu yang tersisa. Nah, maka inilah yang nantinya pada saat kita melakukan pengukuran itu namanya kadar abu gitu ya. Berapakah jumlah abu yang ada? Jadi di sini nantinya residunya merupakan residu adalah bahan-bahan yang sifatnya anorganik. Bahan-bahan anorganik ini nantinya begitu ya, itu merupakan di sini dikatakan yang merupakan terjadinya suatu pembakaran ataukah oksidasi secara sempurna dari bahan organik. Jadi bahan-bahan yang sifatnya organik tadi kan ada komponen-komponen anorganiknya. Maka pada saat kita lakukan pembakaran, maka yang tersisa itu adalah bahan-bahan yang namanya anorganiknya. Sedangkan bahan organiknya semuanya akan terlepas. Nah, maka saya sampaikan di sini, kata lainnya nantinya residu anorganik ini adalah yang sifatnya bukan organik pasti. Dan ini biasanya kita sebut juga dengan mineral. Mineral itu kita sebut juga dengan logam, gitu ya. Karena yang namanya mineral, yang namanya logam itu tidak bisa kita lakukan pembakaran gitu kan ya, dengan menggunakan oksigen dia masih tetap ada. Maka yang tersisa itulah yang kita sebut dengan abu, maka abu itu merupakan kandungan mineral yang ada di dalam suatu bahan, begitu ya. Jadi bahan-bahan hasil pertanian itu ada kandungan abunya begitu ya, tapi jumlahnya biasanya adalah sedikit. Dia tidak terlalu banyak dibandingkan katakanlah kita menemukan yang namanya misalnya silika gitu kan ya, ataukah misalnya pasir besi gitu kan ya. Artinya sebagian besar ya pastilah merupakan logam kan. Nah, maka kita kan tidak membicarakan tentang bahan-bahan yang merupakan sumber-sumber logam. Kita membicarakan yang merupakan bahan-bahan yang merupakan bahan hasil pertanian, begitu ya, yang dimana sebagian besar itu nanti isinya itu adalah bahan-bahan yang sifatnya organik, tetapi masih mengandung bahan-bahan yang sifatnya adalah anorganik. Nah, anorganik inilah yang merupakan mineral ataukah yang merupakan logam ya. Jangan kita lupakan bahwasanya di dalam bahan-bahan hasil pertanian itu masih mengandung besi, masih mengandung mangan gitu kan ya, masih mengandung yang namanya nantinya ada beberapa bahan-bahan yang merupakan katakanlah di sini misalnya ada tembaga, mungkin juga ada merkuri gitu ya, ini cemaran-cemaran logam nantinya, mungkin juga nanti ada zinc gitu ya. Nanti yang di antara logam-logam ataukah mineral-mineral itu yang mana yang nantinya
yang merupakan cemaran dan yang mana yang merupakan sesuatu hal yang memang biasa ada di dalam bahan-bahan hasil pertanian. Nah, maka disinilah nantinya kita perlu sekali melakukan analisis penentuan kadar abu agar nanti kita bisa melihat bahwasanya berapakah jumlah mineral yang ada di dalam suatu bahan hasil pertanian. Apakah mineral ini memang sesuatu hal yang memang ada di dalam bahan itu dan memang nantinya diperlukan apakah oleh tubuh begitu ya pada saat dia dikonsumsi apabila memang bentuknya adalah pangan, apabila non pangan nanti apakah mineral ini akan mempengaruhi proses produksi, ataukah juga mineral ini sebenarnya merupakan cemaran, kan cemaran logam, katakanlah yang seperti itu yang seharusnya tidak ada di dalam bahan hasil pertanian ternyata ada. Nah, kita bisa melihat yang demikian. Jadi sangat penting sekali kita menentukan kadar abu begitu ya dari bahan-bahan hasil pertanian begitu sehingga nanti kita bisa menentukan ini memang abu yang sebenarnya ataukah abu yang merupakan cemaran dari lingkungan yang ada. Apalagi sekarang kan cemaran lingkungannya sangat luar biasa. Nah, kita bisa lihat di sini sebaran dari kadar abu pada bahan-bahan pangan. Saya katakan tadi bahwasanya kadar abu pada bahan pangan kan jumlahnya adalah sedikit. Dia tidak jumlahnya yang banyak begitu. Katakanlah misalnya di susu dan produk olahan yang lainnya, katakanlah butter gitu ya, turunan dari susu itu sekitar 2,5 kadar abunya. Dan itu memang di dalam susu itu ada kandungan-kandungan mineral yang memang diperlukan. Katakanlah misalnya di situ ada kalsium begitu ya. Kemudian juga ada besi, sebagian besar nanti adalah kalsium, yang dimana kalsium memang diperlukan untuk tubuh, katakanlah begitu. Kemudian krim ya, itu nanti kadar abunya juga tinggi. Nah, kemudian ada susu evaporasi, itu jumlah kadar abunya menurun ya. Kemudian margarin. Nah, margarin di sini kan olahan dari minyak ya, dari minyak nabati begitu ya. Nanti berapakah jumlah kadar abunya, kemudian susu yang segar itu jumlah kadar abunya bisa jadi rendah begitu ya 0,7, daging, ikan pilet, buah dan sayuran, kemudian tomat, serealia, jagung dan selanjutnya. Nah, ini adalah kadar abu itu biasanya memang di dalam bahan hasil pertanian itu tidak terlalu tinggi begitu ya, artinya 3% ataukah 4% itu sangat tinggi sudah gitu ya kadar abu yang ada di dalam suatu bahan hasil pertanian. Karena memang mineral dalam hasil pertanian itu tidak terlalu tinggi. Apabila nantinya tinggi, ini patut kita curigai apakah dari cemaran yang berasal dari lingkungannya, begitu kan ya? Ataukah nantinya ada beberapa bahan yang bisa jadi nanti dia terikat dengan mineral-mineral, begitu kan ya, mudah mengikat mineral yang ada di dalam lingkungannya, katakanlah dengan tanah, begitu kan ya, menyebabkan kadar abunya akan meningkat. Jadi kadar abunya rendah ya untuk bahan hasil pertanian, itu yang kalian harus pahami begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Karena kita belajar analisis ya, bagaimana sih caranya untuk menentukan kadar abu dari suatu bahan hasil pertanian? Ada dua metode yang biasanya kita lakukan. Metode yang konvensional dan ini sangat banyak yang digunakan gitu kan ya, secara total abu saja. Kita tidak menentukan mineral per mineral yang ada di dalam bahan, kita menggunakan pengabuan kering atau dry ashing gitu ya. Itu nanti kita bisa menganalisis yang namanya pengabuan secara kering. Tetapi juga ada pengabuan secara basah, wet ashing gitu ya. Ini digunakan untuk menentukan bukan total abu itu kan artinya total mineral yang ada di dalam suatu bahan. Kita tidak bisa menentukan berapakah zat besinya, berapakah kalsiumnya, berapakah kaliumnya, begitu ya, berapakah mangannya, berapakah kobaltnya, dan seterusnya. Tidak bisa kalau dengan pengabuan kering, karena hanya total abu, artinya total mineral secara keseluruhan saja. Tetapi kita juga bisa menganalisis untuk menentukan per mineralnya itu berapa jumlahnya, tetapi dengan menggunakan metode yang lain, yaitu metode pengabuan basah. Yang pertama kita akan bahas, ya yang ini yang biasa kita gunakan. Dan ini juga sampai sekarang juga perusahaan-perusahaan masih menggunakan ini, begitu ya, kecuali mereka ingin mengetahui per mineralnya itu jumlahnya adalah berapa, maka nanti dengan pengabuan basah. Pengabuan kering itu yang harus kalian perhatikan adalah untuk menentukan total abu yang ada di dalam suatu bahan. Ingat, garis bawahi ya, total abu, bukan mineral per mineral. Kemudian dapat digunakan untuk semua bahan. Bahan apa saja untuk menentukan berapakah jumlah mineralnya secara total, itu nanti bisa dengan pengabuan secara kering.
Kemudian pengabuan ini tanpa penambahan bahan oksidasi ataukah pelarut apapun. Beda dengan wet etching atau pengabuan basah. Maka pengabuan basah kan perlu ada oksidatornya ya, ataukah pelarut yang kita tambahkan. Sehingga namanya pengabuan basah. Sedangkan pengabuan kering ya bahan itu sendiri dimasukkan ke dalam cawan porselin nantinya, kemudian kita masukkan ke dalam tanur, suhunya sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Ya sudah, nanti dia akan menjadi abu begitu ya, tanpa adanya di dalamnya tuh reaksi secara kimia gitu ya, berupa oksidator kah begitu dan seterusnya. Kemudian air dan bahan-bahan yang volatil akan diuapkan dan bahan-bahan organik yang terbakar dan ada bersama-sama dengan oksigen dilepaskan ke udara menjadi CO2 dan oksida nitrogen gitu ya. Nanti kalian bisa melihat di situ tapi tidak kelihatan ya, nanti akan ada asap begitu ya kalau dalam pembakaran itu begitu. Nah, nanti air kemudian juga bahan-bahan volatil itu lebih dulu menguap, kemudian nantinya bahan-bahan organik yang mengandung karbon gitu, yang mengandung nitrogen, yang mengandung oksigen, itu nanti akan menguap semuanya menjadi CO2 ataukah menjadi oksida nitrogen selama proses pengabuan di dalam tanur. Nah, ini menjadi prinsipnya yang pertama ya, total abu. Ingatin, pengabuan kering itu hanya menentukan total abunya saja. Nah, ini alat-alat yang biasa digunakan dengan pengabuan kering. Ini pertama adalah cawan porselin. Beda ya, kalau kadar air itu menggunakan cawan aluminium. Kalau cawan aluminium masuk ke dalam tanur yang suhunya 600 derajat Celcius, nanti keluarnya malah hancur begitu ya. Maka kita menggunakan yang biasa dan lebih murah gitu ya. Itu biasanya menggunakan cawan porselin, baik bentuknya yang seperti ini maupun bentuknya yang seperti ini. Silahkan, kedua-duanya adalah cawan porselin. Ini sama ya. Biasanya sih menggunakan ini supaya jangan banyak yang keluar nantinya gitu ya. Abu bisa hilang ke lingkungan karena kan sangat halus sekali gitu ya, kemudian juga tidak terlalu berat, ringan banget gitu ya, jadi mudah untuk dilepaskan ke lingkungan. Nah, ini adalah tanurnya. Ini nanti hati-hati kalau kalian praktikum langsung ya di lab, ini biasanya sangat panas karena suhunya 500 sampai 600 derajat Celcius. Ini diturunkan dulu sampai suhunya sekitar 150 ataukah kurang dari 150 derajat Celcius. Nantinya menurunkannya cukup lama begitu kan ya, biasanya dimatikan dulu, nanti ditunggu beberapa lama sampai turun baru kita buka. Karena kalau cuma membuka suhu 500 sampai 600 derajat Celcius maka nanti berbahaya dengan muka kalian. Oke. Nah, ini biasanya di dalam pengabuan kering gitu kan ya, bisa jadi nanti ada beberapa mineral-mineral juga yang terpengaruh gitu kan ya di dalam pengabuan kering ini yang bisa hilang ke lingkungan. Arsen gitu ya, boron, kadmium, kromium, tembaga, besi, timbal, merkuri, nikel, fosfor, vanadium, dan zinc. Nah, ini memang kemungkinan untuk menguap itu adalah ada begitu ya, tetapi memang kecil. Jadi kemungkinan mereka itu karena sangat tinggi sekali suhunya gitu ya, kemungkinannya bisa jadi nanti menguap selama proses pengabuan kering gitu ya. Nah, itu kemungkinannya ada begitu. Nah, itu adalah pengabuan kering. Bagaimana tata cara untuk melakukan pengabuan kering sebelum saya masuk ke pengabuan basah gitu ya. Ini adalah prosedur yang biasa kita gunakan untuk melakukan pengabuan kering. Sampel nanti ditimbang kurang lebih 5-10 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselin. Ingatin, cawan porselin yang digunakan. Apabila sampelnya itu sangat basah, katakanlah misalnya kayak susu atau misalnya ada jus gitu kan ya, maka terlebih dahulu dilakukan pengeringan di dalam oven atau dipanaskan dulu secara langsung di atas heater. Jadi kita uapkan dulu airnya. Karena nanti kalau airnya terlalu tinggi untuk melakukan analisis kadar abu dengan menggunakan tanur, nanti banyak sekali asap yang dikeluarkan di awal-awal. Karena yang asap yang pertama kali keluar itu kan adalah air gitu ya. Bisa jadi bercampur dengan komponen-komponen volatil yang lainnya. Maka terlebih dahulu lebih baik nanti kita keringkan dulu gitu kan ya, kita uapkan dulu airnya sampai nantinya tidak terlalu basah lagi. Nah, kemudian setelah kita timbang gitu kan ya cawannya dan sampelnya, maka kita nantinya kita masukkan cawan porselin tadi ke dalam tanur. Ya, tanurnya terlebih dahulu kita panaskan sampai suhunya kurang dari 550 derajat Celcius gitu ya. Nanti kita masukkan ke dalam tanur, tanurnya kita tinggikan gitu ya suhunya, kemudian nih ada kata-kata yang begini, pada saat muka dan mata jangan langsung berada di pintu tanur, maksudnya itu pada saat kalian nanti membuka kalau ini, karena kan kita memasukkan suhunya suhu kamar ya, kemudian kita tutup, kita tinggikan nanti suhunya sampai 550 derajat Celcius, katakanlah begitu, boleh juga 600, boleh juga 500 derajat Celcius, tergantung dari bahan apa yang kita akan lakukan untuk menganalisis kadar abunya. Nah, pada saat membuka itu diturunkan dulu, kemudian hati-hati gitu ya, karena ini sangat panas
bijaksana sekali, jangan sampai nanti muka dan tangan kalian atau mata kalian langsung menghadap kepada pintunya tanur tadi, begitu ya. Kemudian nantinya dibiarkan ya, ini selama 12 sampai 18 jam nantinya setelah kalian masukkan ke dalam tanur, kurang lebih sekian jam, itu nanti sudah menjadi abu nantinya si bahan organik yang kita tentukan kadar abunya. Apabila pengabuan sudah selesai, maka jangan sampai kalian mengambilnya secara langsung, akan tetapi diturunkan dulu. Di sini memang ada suhunya kurang dari 250, tapi untuk lebih amannya kurang dari 150 derajat Celcius, itu sudah aman gitu ya, kalian seperti air mendidih saja kan 100 derajat Celcius. Nah, maka dari situ kalian bisa nantinya sudah selesai, kalian masukkan ke dalam desikator untuk mendinginkannya seperti kadar air gitu ya. Setelah dingin baru kalian timbang cawan porselin ditambah dengan si sampel yang sudah menjadi abu. Nah, setelah itu nantinya gitu kan ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian pada saat kalian praktikum nanti gitu kan ya. Tapi ini karena tidak bisa praktikum, pintu tanur dibuka pelan-pelan dan hati-hati agar abu yang ada di dalam cawan porselin juga tidak terbawa kemana-mana begitu kan ya. Jadi tidak dibawa kemana-mana. Kemudian pintu tanur dibiarkan terbuka untuk menurunkan suhunya kurang dari 150 derajat Celcius. Biasanya kalau misalnya masih tinggi gitu ya, tapi masih di antara 200-an, kita buka pelan-pelan gitu ya pintu tanurnya. Kemudian untuk menurunkan suhunya lebih cepat. Tapi kalau misalnya tidak mau juga tidak apa-apa, kita matikan tapi dengan waktu yang lebih lama lagi gitu ya, sampai suhunya kurang dari 150 derajat Celcius, baru kita buka pintu tanurnya juga pelan-pelan. Nah, kemudian sampel yang diambil dari tanur itu nanti dimasukkan ke dalam desikator, kemudian hati-hati menutup desikatornya karena suhunya masih tinggi gitu ya. Bisa jadi nanti tutup desikatornya kalau suhunya tinggi ditutup, nanti tutupnya malah akan terbuka begitu ya, terlempar karena belum vakum. Nah, biasanya suhunya ya tadi kurang dari 150 derajat Celcius ya, kurang lebih 100 derajat Celcius, pelan-pelan ditutup sampai nantinya tutup desikator itu menjadi vakum sehingga tidak terlempar. Kalau terlempar kan pecah karena desikator kan adalah bentuknya atau bahannya adalah kaca begitu ya. Kemudian didinginkan sampai pada suhu yang kamar begitu kan ya. Kemudian baru kita timbang. Nah, dari hasil itu nanti kalian bisa menentukan kadar abunya, ini mudah saja. Berapakah berat sampel awalnya? Kita hitung ya, jadi kalau misalnya ada cawan porselin, kita masukkan sampelnya, berapakah berat sampelnya, kemudian berat cawannya juga harus diukur dulu, harus ditimbang dulu, supaya nanti pada saat kita menentukan berat abu ini kan berat abu ditambah dengan si cawan porselinnya yang kita dapatkan, baru nantinya berat abunya dapat kita dapatkan dari berat abu ditambah dengan cawan porselin dikurangi dengan cawan porselinnya, maka itu adalah berat abu. Dan kadar abunya itu sama dengan berat abu dibagi dengan si sampelnya dikalikan dengan 100%. Itulah kadar abu dari si sampelnya. Begitu ya. Nah, itu adalah perhitungan kadar abu dengan pengabuan kering. Nah, sebelum saya ke sana begitu ya untuk selanjutnya pengabuan basah, maka saya terlebih dahulu menjelaskan kepada kalian ini adalah beberapa jenis cawan yang biasa digunakan. Yang paling umum itu adalah cawan porselin. Di mana cawan porselin ini memang tidak mahal harganya, tapi mudah pecah karena itu kan masih porselin ya. Mudah pecah, kemudian tahan terhadap asam dan halogen tetapi tidak tahan terhadap alkali. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ini adalah cawan porselin. Ini yang umum digunakan untuk penentuan kadar abu karena harganya lebih murah. Nah, kemudian ada juga orang menggunakan cawan baja. Mungkin tidak mau pecah begitu kan ya. Nah, di mana di sini tahan terhadap asam dan alkali. Kalau cawan porselin kan tidak tahan terhadap alkali yang sifatnya basah, maka nanti dia akan bereaksi. Nah, maka kalau misalnya ada bahan-bahan yang sifatnya sangat basah atau alkali, maka kita gunakan cawan baja. Cawan baja memang tidak mahal, tapi lebih mahal dibandingkan dengan cawan porselin, begitu. Dan ini kelemahan dari cawan baja juga ada, yaitu dapat bereaksi dengan kromium dan nikel. Silakan kalian mau memilih yang mana. Tapi yang umum digunakan di lab itu adalah cawan porselin. Jarang menggunakan cawan baja walaupun ada. Kemudian yang lebih baik lagi dan lebih mahal lagi itu adalah cawan dari platinum. Platinum kan mahal, lebih mahal daripada emas gitu ya. Sangat inert, cawan yang terbaik dan sangat mahal. Mungkin melakukan satu analisis yang sangat diperlukan sekali gitu kan ya. Kemudian kerahasiaannya juga luar biasa, katakanlah diracuni seseorang. Maka kita perlu analisis dari suatu kadar abu gitu kan ya, tetapi harus
benar begitu, kita boleh menggunakan cawan platinum, tapi sangat jarang sekali ya, karena harganya sangat-sangat mahal, lebih mahal daripada emas. Kemudian yang terakhir itu adalah cawan pirek goh. Nah, pirek goh ini karena dia pirek, itu datang terbuatnya dari kaca begitu ya, tapi suhunya terbatas sampai hanya 500 derajat Celcius, karena kalau lebih daripada itu nanti pireknya akan pecah. Nah, inilah beberapa cawan yang biasa digunakan untuk menentuan kadar abu, baik pengabuan kering maupun pengabuan basah. Tetapi sebenarnya pengabuan basah jarang menggunakan cawan-cawan ini. Bisa jadi nanti pendahuluannya ya, untuk memanaskannya, begitu itu boleh menggunakan ini. Nah, itu adalah pengabuan kering. Nah, selanjutnya saya pindah ke atas lagi. Ini adalah kita yang kedua, yaitu pengabuan secara basah. Nah, di mana pengabuan secara basah, ini sama saja pengabuan juga, tetapi nantinya kita bisa mengukur nanti per mineralnya, per logamnya gitu ya. Kalau di pengabuan kering kan hanya total abu atau total mineral saja yang bisa kita lakukan analisis. Nah, disinilah nantinya kita bisa menghitung elemen ya, analisis elemen anorganik tertentu. Elemen itu maksudnya per setiap komponen mineral tertentu. Katakanlah apakah arsenik, apakah nanti kromium, atau kadmium, atau kalium, atau kalsium, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, maka nanti kita bisa menghitung berapakah jumlah Fe ada yang ada di dalam satu bahan, jumlah besi maksud saya, di dalam satu bahan itu berapa jumlahnya. Nah, kemudian juga ini bisa melakukan itu ya. Kemudian bahan-bahan yang mengandung lemak, katakanlah daging dan produk olahannya, itu nanti bisa menggunakan pengabuan basah karena kandungan lemaknya sangat tinggi. Ya, itu bisa menggunakan pengabuan basah. Gitu. Kemudian penambahan pelarut untuk adanya oksidasi bahan organik itu nanti kita, nah ini yang dimana pengabuan basah itu kita akan menambahkan yang namanya bahan-bahan organik untuk terjadinya oksidasi terhadap bahan-bahan organik yang ada di dalam suatu bahan. Bisa kita menggunakan asam atau juga kita menggunakan pengoksidasi yang lainnya begitu. Contohnya misalnya kita boleh menambahkan asam sulfat ataukah asam nitrat ataukah asam perklorat gitu kan ya, yang ditambahkan untuk terjadinya proses oksidasi terhadap bahan-bahan organik yang ada di dalam si bahan organik yang akan kita tentukan kandungan mineralnya begitu ya. Nah, kemudian nantinya mineral itu akan terlarut tanpa terjadi penguapan. Karena kan memang mineral tidak menguap, kecuali tadi memangnya ada beberapa gitu ya, tapi dia tidak menguap secara keseluruhan begitu. Nah, ini yang memang dia bentuknya adalah logam begitu. Di dalam si pengoksidatornya itu dia kan nanti larut, sedangkan bagian organiknya itu nanti akan menguap gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pengabuan kering itu menggunakan tanur gitu ya, hanya keluar asap, nanti kalau di sini oksidasinya akan berwarna hitam. Nah, ini yang memang harus hati-hati, kemudian panas karena sifatnya adalah eksotermik gitu ya, panas, kemudian berbusa. Nah, ini kalau tidak ahli nanti malah jadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena juga pada saat kita mengoksidasi kita memerlukan nanti asam-asam yang nanti konsentrasinya tinggi begitu ya. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan karena kalau konsentrasi tinggi bagi pemula begitu kan itu berbahaya, kecuali bagi orang-orang yang sudah terlatih untuk menggunakan asam-asam yang konsentrasinya adalah tinggi begitu ya. Nah, ini yang nanti kenapa kalian hanya mengetahui saja begitu kan ya, boleh yang seperti ini nanti untuk analisis sendiri kecuali kalian latihan dulu. Nah, kemudian ini adalah pengabuan basah, katakanlah asam sulfat sama asam nitrat itu baik untuk sayuran yang mengandung arsen atau selenium atau merkuri gitu ya, itu bagus. Kemudian ini hasil-hasil penelitian orang ya menggunakan pengoksidasinya apa sih yang bagus. Kemudian juga ada asam sulfat dengan hidrogen peroksida, misalnya untuk sayuran tetapi timbal akan mengendap bersama-sama dengan kalsium sulfat. Nah, ini contoh penelitian mereka menggunakan pelarut oksidatornya atau apa. Kemudian ada juga yang menggunakan asam nitrat, bahan-bahan biologi dengan pemanasan cepat pada suhu sekian, gitu ya 350 derajat Celcius, itu bagus. Kemudian asam perklorat dengan katalis ya untuk bahan-bahan biologi juga. Asam sulfat dengan asam perklorat bahan-bahan biologi juga. Asam nitrat ditambahkan dengan asam perklorat untuk bahan pangan yang mengandung protein dan karbohidrat dan tidak ada yang namanya lemak. Ini sebenarnya komposisi gitu kan ya, biasanya yang digunakan untuk pengoksidasinya itu pengoksidasi bahan-bahan organik itu apa saja nih dari hasil penelitian orang. Jadi memang tidak ada yang baku gitu ya. Pelarutnya adalah apa ya? Bisa orang mencampurkan ini dengan ini dengan ini dan selanjutnya ya menjadikan mencari hasil yang terbaiknya adalah seperti apa. Nah, itu adalah bahan-bahannya, sedangkan prosedur kerja untuk pengabuan basah kita bisa menggunakan katakanlah misalnya pengoksidatornya itu adalah asam sulfat dan asam nitrat misalnya.
Kita timbang dulu sampelnya 5-10 gram, kemudian dimasukkan seperti labu dekstruksi ya, di dalam labu kejeda. Nanti kalau di dalam protein itu ada suatu labu yang di bawahnya kecil, tapi nanti lehernya panjang, sehingga pada saat terjadinya proses oksidasi itu nanti karena sangat panas kemudian berbusa, itu nanti tidak membahayakan bagi si penelitinya. Nah, kemudian di dalamnya ditambahkan dengan asam sulfat gitu kan ya, kemudian beberapa batu didih. Nah, asam sulfat dan asam nitrat itu gunanya untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang ada di dalam sampel. Nanti dioksidasi semuanya dan akhirnya menguap bahan-bahan organik itu. Kemudian ditambahkan dengan batu didih. Batu didih ini gunanya agar tidak terlalu banyak busa, karena kalau berbusa nanti akan keluar dari si labunya, begitu ya. Itu berbahaya nantinya, begitu ya. Kemudian sampel tadi dipanaskan perlahan-lahan, larutan menjadi warna gelap, kemudian dihindarkan untuk terbentuknya buih yang berlebihan. Kan tadi saya bilang tadi ditambahkan dengan batu didih. Gitu ya. Kemudian sampel ditambahkan lagi dengan asam nitrat dan pemanasan dilanjutkan sampai larutan itu berwarna lebih gelap lagi. Jadi kalian kan membayangkan sampel dengan larutan-larutan tadi dipanaskan itu warnanya hitam, pekat sekali gitu kan ya. Nah, itu terjadinya proses oksidasi di situ. Reaksinya memang luar biasa. Nah, kemudian ditambahkan lagi dengan asam nitrat gitu kan ya, sampai larutan tidak gelap lagi dan didinginkan. Nanti kalau sudah gelap, menguap nantinya begitu kan ya, si bahan-bahan organiknya tadi karena teroksidasi, kita tambahkan lagi dengan asam nitrat, dipanaskan lagi sampai nanti larutan tidak gelap lagi, artinya bahan-bahan organiknya sudah ke lingkungan, dia diuapkan begitu. Oleh karena itu nanti bekerjanya tidak bisa di ruangan biasa, tetapi harus di ruangan asam yang nanti ada blowernya, sehingga asap-asap itu keluar ke lingkungan, bukan keluar masuk ke dalam ruangan. Kan ini berbahaya sekali begitu ya, karena bahan-bahan organik. Kemudian sampel tadi setelah larutannya tidak gelap lagi ditambahkan dengan aquades, dipanaskan lagi, nanti terbentuk asap. Nah, di sana asap itu kayak asap yang adanya uap gitu kan ya. Dan larutan menjadi bening atau berwarna kuning apabila nanti ada kandungan besinya. Ya, itu berwarna kuning ataukah bening nanti. Larutan didinginkan kembali dan ditambahkan dengan 5 ml aquades dan dipanaskan sampai berasap lagi. Begitu ya. Jadi untuk menghilangkan sisa-sisa dari bahan organik yang masih ada di dalam si sampel tadi begitu, karena kan kita hanya ingin mendapatkan bahan-bahan yang sifatnya adalah anorganik. Nah, setelah semuanya tidak ada lagi asap yang terbentuk, artinya semuanya sudah dilepaskan ke lingkungan, yang tersisa adalah bahan anorganiknya saja ataukah mineralnya saja, kemudian sampel itu didinginkan dan diencerkan dengan labu takar gitu ya. Jadi diencerkan nantinya karena konsentrasinya kalau misalnya dari hasil kita melakukan proses pengabuan basah, maka konsentrasinya terlalu tinggi. Nah, maka kita harus menurunkan konsentrasinya begitu sehingga nanti pada saat kita lakukan pengukuran itu tidak perlu kita harus dengan konsentrasi tinggi nantinya gitu ya. Maka dilakukan berapa kali pengenceran tergantung dari konsentrasi si mineral yang ada di dalam sampel itu. Nah, setelah itu, nah ini ada alatnya. Sampel yang sudah dilakukan pengabuan basah itu nanti setelah diencerkan, itu nanti untuk menentukan kadar mineralnya kita menggunakan satu alat lagi, namanya atomic absorption spectroscopy, begitu ya. Sesuai dengan panjang gelombang tertentu yang kita akan tentukan mineralnya adalah apa. Misalnya besi, maka panjang gelombang besi itu berapa, gitu ya besarannya. Nanti si sampel itu dimasukkan ke dalam suatu alat, dibaca, nanti akan kelihatan begitu ya, oh adalah peaknya sekian konsentrasinya. Nah, untuk menentukan konsentrasi dari sampel ini misalnya kandungan besinya adalah berapa, maka jangan lupa nantinya kita membuat suatu deret gitu kan ya, larutan yang mengandung besi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, kita tetap juga masukkan gitu kan ya, kita ukur juga berapakah besi misalnya konsentrasinya 5%, 10% gitu ya, 15% gitu ya, berapa nantinya absorbannya gitu yang terbaca di dalam AAS begitu kan ya, berapa absorbansinya yang terbaca. Nah, nanti kita buat yang namanya suatu grafik linear gitu kan ya, regresi linear, kemudian kita dapatkan nanti persamaan linear, dari situ nanti kita bisa menentukan bahwasanya absorbansi sekian dari sampel itu nanti konsentrasinya berapa Fe yang didapatkan. Begitu ya. Nah, nanti ini memang saya hanya secara singkatnya saja karena yang lebih diutamakan adalah untuk menentukan kadar abu dengan pengeringan, pengabuan kering, begitu ya, bukan dengan pengabuan basah, dan juga bukan untuk menentukan jumlah Fe gitu ya, atau jumlah kalsium, tetapi yang kalian diajarkan untuk anak S1 gitu kan ya, hanya sebagai total abu, gitu ya, bukan per mineralnya.
Walaupun ada penelitian per mineralnya, yang mengerjakan juga nantinya adalah pihak yang lain, begitu ya. Kalian paling tidak tahu prinsipnya tentang pengabuan basah. Oke, ini adalah alat AAS-nya gitu kan ya, yang biasa digunakan. Di sini nanti kita masukkan sampelnya, nanti akan terbaca absorbansinya. Ya, di sini ada absorbansinya ya, kayak spektroskopi bukan di sini, tapi atomic absorption. Yang diabsorpsi itu adalah atomnya, atom dari si mineralnya. Fe kan 12, bisa juga 13 gitu kan, yaitu yang namanya ion-ion yang terbentuk untuk atomic absorption-nya. Yang diabsorpsi nanti terbaca berapakah absorbansinya. Ya, pada panjang gelombang tertentu. Jadi diingat ya, nantinya alat yang digunakan untuk menentukan per mineralnya, si bahan anorganiknya tidak bisa menggunakan total abu dengan pengabuan kering, tetapi harus dengan menggunakan pengabuan basah yang akan dilanjutkan dengan menggunakan alat AAS. Oke. Nah, selanjutnya sudah selesai begitu ya tentang penjelasan pengabuan kering dan pengabuan basah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi tentang kadar abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.